Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Martina Lemauran, mahasiswi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di video kali ini, saya akan memberitahukan KKN mandiri saya. Kegiatan KKN tahun ini dilaksanakan di desa masing-masing tempat tinggal, berbeda dengan KKN tahun sebelum-sebelumnya yang dilakukan secara berkelompok sebelum adanya COVID-19. Di KKN ini, saya mengambil tema yang berjudul pentingnya pembukuan keuangan secara sederhana untuk usaha kecil. Pertama-tama kita harus tahu apa itu pembukuan. Pembukuan adalah pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan saat usaha berlangsung yang meliputi transaksi pembelian, pengeluaran, pemasukan, dan pendapatan. Apa sih pentingnya pembukuan bagi usaha kecil? Yang pertama, mengetahui program usaha atau bisnis yang dijalankan. Apakah usaha itu mengalami keuntungan atau mengalami kerugian? Yang kedua, dapat mengontrol biaya yang dilakukan dalam operasional usaha. Jadi kita akan mudah untuk mengontrol keuangan yang ada di usaha kita. Yang ketiga, tahu jika ada hutang dan piutang. Hutang adalah sebuah kewajiban yang harus dibayarkan, sedangkan piutang adalah uang yang dimiliki oleh pemilik usaha, namun masih belum dilunasi oleh pelanggan. Yang keempat, meminimalkan risiko kehilangan aset, produk barang, atau uang. Yang selanjutnya, apa manfaat dan kegunaan pembukuan? Manfaat dan kegunaan pembukuan yang pertama, mengetahui besarnya keuntungan atau kerugian. Yang kedua, mengetahui setiap transaksi yang dilakukan oleh usaha. Jadi ketika ada pemasukan atau pengeluaran itu kita akan tahu. Yang ketiga, bahan penilaian bisnis atau usaha. Jadi kita akan tahu bagaimana sih usaha kita, apakah sudah berkembang atau bagaimana. Langkah-langkah dalam pembuatan pembukuan sederhana. Yang pertama, pisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Jika kita sudah memisahkan keduanya, maka kita akan mudah untuk mengontrol keuangan dalam usaha kita. Yang kedua, buat perencanaan keuangan. Yang ketiga, mencatat keuangan. Jadi, pada saat kita mengeluarkan uang dan pada saat kita ada pemasukan itu harus dicatat dengan rinci agar kita mudah mengelola keuangan ke depannya. Yang keempat, pahami antara penerimaan kas dengan pengeluaran kas. Penerimaan kas terdiri dari modal, hasil penjualan, penerimaan piutang, dan pinjaman. Sedangkan pengeluaran kas terdiri dari pembelian, pembayaran utang, pembayaran gaji, ongkos atau transport. Yang kelima, memposisikan diri sebagai pegawai dalam pembukuan usaha. Pada pembukuan yang akan saya buat, saya memposisikan diri saya sebagai pegawai dan mendapatkan gaji. Hal ini dilakukan agar keuntungan yang didapatkan dari usaha tidak diambil semua dan bisa diputar kembali untuk mengembangkan usaha dengan menambah modal usaha. Yang keenam, sisihkan keuntungan usaha untuk pengembangan usaha. Jadi, ketika kita tidak mendapatkan keuntungan, sebaiknya kita menyisihkan sebagian untuk pengembangan usaha agar usaha kita semakin berkembang. Tutorial dalam pembukuan keuangan secara sederhana untuk usaha kecil. Tahap pertama, siapkan penggaris, pulpen, penghapus pulpen, pensil, penghapus pensil, dan buku. Pada tutorial kali ini saya menggunakan buku tulis. Tahap kedua, membuat tabel buku kas untuk pencatatan transaksi usaha kecil. Buatlah 6 kolom untuk nomor, tanggal, keterangan transaksi, uang masuk, uang keluar, dan saldo kas. Seperti pada tabel di samping ini. Tahap ketiga, mengetahui yang termasuk pemasukan dalam pembukuan. Yang pertama, setoran modal atau modal awal. Sejumlah uang yang dibutuhkan dan akan digunakan untuk memulai suatu usaha untuk pertama kalinya. Yang kedua, hasil penjualan adalah uang atau pendapatan yang diterima dari penjualan. Yang ketiga, penerimaan piutang.
uang yang diterima dari penjualan hari ini, namun baru dibayar oleh pembeli esok harinya. Yang keempat, tambahan modal. Uang yang kita pinjam atau hutang dari pihak lain untuk digunakan sebagai modal tambahan. Tahap keempat, mengetahui yang termasuk pengeluaran dalam pembukuan. Yang pertama, pembelian. Mengeluarkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan seperti peralatan dan perlengkapan. Yang kedua, pembayaran gaji dan biaya lain-lain. Mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar tenaga kerja dan kebutuhan yang menunjang keberlangsungan usaha. Kemudian, biaya transportasi. Mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar jasa transportasi yang telah digunakan untuk penunjang keberlangsungan usaha. Yang ketiga, pembayaran utang. Mengeluarkan sejumlah uang untuk mengembalikan uang yang telah kita pinjam ke bank ataupun orang lain. Tahap kelima, melakukan pencatatan transaksi pada usaha. Ini adalah contoh pencatatan keuangan usaha. Apabila ada pengeluaran, maka saldo akan berkurang 600.000 dikurangi 400.000, maka saldo akan berubah menjadi 200.000. Kemudian apabila ada pemasukan, maka saldo akan bertambah, yaitu 25 ditambah 500.000, maka saldo akan berubah menjadi 525.000. Tahap keenam, membuat laporan laba rugi. Untuk melihat apakah dia mengalami keuntungan atau kerugian, dapat dilakukan dengan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi bisa dibuat per hari, per minggu, atau per bulan. Di sini saya membuat laporan laba rugi kios per minggu. Laporan laba rugi adalah jumlah seluruh penerimaan dikurangi jumlah seluruh pengeluaran, yakni jumlah seluruh penerimaan sebesar 3.550.000 dikurangi jumlah seluruh pengeluaran 1.150.000, hasilnya adalah 2.400.000, sehingga keuntungan bersih yang kita dapatkan adalah 2.400.000. Mengapa hasil laporan laba rugi berbeda dengan saldo akhir pada buku kas? Karena tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk melihat keuntungan atau kerugian bersih yang kita alami, sehingga yang dihitung hanyalah penerimaan dan pengeluaran. Sementara saldo akhir pada buku kas adalah hasil dari pencatatan semua transaksi yang terjadi pada usaha yang kita jalani, termasuk modal awal dan tambahan modal. Tahap 7. Melakukan pengecekan kembali. Tahap akhir dari pembuatan keuangan sederhana untuk usaha ialah cara mengecek apakah perhitungan laba rugi yang telah kita lakukan benar atau salah, yakni modal awal ditambah jumlah dari laba bersih ditambah modal tambahan, yaitu 2.400.000 tambah 400.000, hasilnya adalah 2.800.000, ditambah dengan modal awal yaitu 600.000 sehingga menghasilkan 3.400.000. Jadi jika hasil dari perhitungan tadi jumlahnya sama dengan jumlah hasil saldo akhir pada buku kas, maka perhitungan laba rugi yang telah kita lakukan itu benar. Namun jika jumlahnya berbeda pada saldo akhir pada buku kas, maka ada yang salah dalam perhitungan pada laba rugi yang telah kita lakukan.